kuliah nggak main media sosial sama sekali, nggak. Gue nggak peduli sama sekali sama media sosial. Karena seidealis itu gue. Tapi sosial media mengajarkan kamu untuk palsu kan? Bahkan ketika gue nggak nyetir tuh gue mual. Lebih baik gue yang nyetir. Even dalam kota doang? Iya. Di Dubai mau ke terus. Itu acara ada brand oli lah. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama gue Boris Bokir. Para sobat gue, kita pada hari ini kedatangan seorang konten kreator yang agak-agak di luar kebiasaan. Karena saya jujur takut dengan konten-konten dia. Karena konten dia sering ngebut-ngebutan. Ini dia Famel. Welcome Famel. Hai. Kemarin sempat dikasih tahu sama tim. Besok bintang tamunya ini ya, si Famel. Wow. Melihat konten-konten Anda, wow. Kalau ketemu di sini, nggak terbayang gitu. Ini orang biasanya ngedrift atau apa gitu. Itu mulai kapan? Apanya nih yang mulai kapan? Ngedriftnya kah atau main mobilnya? Bawa mobil. Bawa mobil gue dari SMP sih. SMP. Iya. Berarti itu disuruh orang tua, bokap nyokap gitu. Iya. Ya udah nih, pengen bawa belajar aja, pengen belajar. Motor tuh dari SD. Abis itu kan, udah bisa motor nih, pengen coba-coba mobil. Enggak, kan anak cewek. Iya. Biasanya kan sama orang tua tuh anak cewek tuh diwanti-wanti jangan sampai kegores, jangan sampai kesenggol gitu. Ini kalau kayak di aur aja, mau motor silakan, mau mobil silakan gitu. Kenapa? Karena gue lebih deket ke bokap sih ya. Jadi soul bokapnya itu, bokap gue jadi ngebiarin aja kayak gitu. Bokap lu apakah gitu. Pembalap juga dulunya atau? Enggak sih. Enggak. Hobi menonton balap? Enggak juga sebenarnya. Dia cuman ada beberapa koleksi mobil, dia emang suka speed mobil, cuman emang gak terlalu nih, beberapa koleksi mobil. Gak mungkin dong Corolla DX ya kan. Ya kan, koleksi mobil speednya dong. Gak mungkin dong Kijang kotak ya kan. Enggak dong. Bisa aja udah di swap engine kan. Bisa. Oh gitu. Iya gitu. Belajar motor SD? Iya. Sepeda dulu sih dulu. Ya. Iya sih, memang kan sepeda motor memang sepeda dulu baru motor ya. Iya. Enggak, terus nyokap apa responnya ketika lu belajar motor? Enggak apa-apa. Santai aja. Karena selama di bawah pengawasan bokapnya ya udah pasti aman deh, gue yakin. Yang penting kan enggak tiba-tiba bawa ke puncak ke Bandung gitu kan, enggak. Itu touring namanya, bukan belajar motor ya, Famel ya. Itu touring namanya. Oh gitu. Tapi kayaknya Famel ini adalah mematahkan stigma ketika cewek bawa kendaraan tuh kayaknya, aduh, cewek nih ngagok-ngagokin gitu, atau mungkin ya belok pasang sen kiri tapi dia masih lurus terus. Iya. Lu levelnya udah selevel sama aja sih sebenarnya. Cuman enggak di level yang belok kiri sen kanan ya, enggak. Enggak di level itu ya. Enggak di level itu ya. Di level itu ya. Berarti dikasih mobil atau dikasih bawa mobil SMA udah dikasih kah? Untuk pergi ke sekolah? Enggak sih. Enggak. Nah, maksudnya gue mau nanya momen kapan lu bawa mobil sama temen-temen? Oh, itu kuliah sih. Kuliah. Awal kenal teman-teman gue kan pasti bawa mobil. Pasti dikiranya akan cewek-cewek pada umumnya yang setirnya tuh mohon maaf dekat ke dada gitu ya. Gak bisa jauh-jauh. Mana tahu emang dia ada minus kan, jadi susah ngelihatnya harus dekat. Gak usah pembenaran minus, gak usah pembenaran minus, kan ada begitu. Kursinya maju banget, pokoknya gini mah. Kaki tuh cuman gini doang gitu, nggak ada jarak, cuman ini kaki, ini gas tuh di sini, udah di sini gini. Gitu enggak, lo nggak gitu ya? Enggak sih. Itu maksudnya kan bawa mobil, motor, berarti udah ada, maksudnya di rumah emang setomboy itu kah atau? Emang tomboy ya? Wajar kok cewek suka motor, suka mobil, kayaknya wajar-wajar aja deh. Wajar. Cuman ngedrift itu gak wajar. Iya kan? Iya. Bawa mobil aman. Tapi kalau ngedrift, itu cowok aja belum tentu mau dan bisa. Lu cewek gitu. Benar. Itu mulai kapan diajarin? Kalau ngedrift itu baru sih. Baru tahun lalu lah, baru setahun. Soalnya kan gue juga main media sosial ini sebenarnya baru banget ya, tahun 2021. Kok bisa ada istilah baru banget untuk diseriusin menjadi konten kreator gitu? Enggak. Atau baru download? Bener, maksudnya gue nggak sama sekali dari SD, SMP, SMA tuh gak kuliah nggak main media sosial sama sekali, nggak. Gue nggak peduli sama sekali sama media sosial. Karena seidealis itu gue kayak, ngapain sih punya media sosial, buat apa sih kayak gitu loh. How come? Iya. Itu pengaruh dari siapa atau kebiasaan atau bahkan memang orang tua atau
Saudara-saudara di rumah juga memang nggak ada yang main sosmed kan, jadi lu juga nggak ada ketertarikan untuk sosmed. Gue doang sih kebetulan. Ya kan? Iya, gue doang. Iya kan? Iya. Kenapa ya? Ya karena Even bokap males nyokap aja. main dong, main sosmed dong. Main sih. Lu kok? Bokap gue gak main sih, nyokap gue main. Terus mama kayak nyokap nggak kayak, Mel nggak download atau nggak? Ini lagi ada apa sih mah, paling gitu-gitu doang. Maksudnya iya. gimana? Ya nggak tertarik aja gitu, ngapain sih upload tentang diri gitu segala macem tadinya ya, tadinya. Karena ya si idealis itulah. Oke, terus mendownload gara-gara apa? Pandemi, Pak. Pandemi. Aduh, gue ngapain ya? Gak ada kerjaan. Ya. Cari kerjaan gitu. Apa yang bisa gue lakukan sekarang cari duit cuman dari media sosial kencengnya. Jadi mau gak mau gue mematahkan idealis gue. Ayo Repi bisa yuk ikutan yuk. Udah idealis nanti dulu ya. Yang penting dapat duit dulu nih gini. Nanti kalau duitnya udah banyak baru bisa lah balik lagi idealismenya itu karena duitnya udah oke gitu. Benar, oh gitu. Dan konten awal-awal ngapain? Konten awal-awal itu apa sih namanya kalau kumpul mobil itu San Mori, klub-klub mobil, kopi darat gitu ya. Kopi darat tua banget bahasa gue. Klub mobil, ya kopi darat. Bawa mobil. Kalau boleh tahu mobilnya apa sih? Itu mobilnya Mercy waktu itu sih. Mercy. Mercy banyak. Mercy. Banyak. Mercy. Mercy banyak. Mercy kamu Mercy apa? Mercy Cabrio waktu itu. Cabriolet begitu. Yang pertama kali buat dikontenin ya. Untuk dikontenin. Oh gitu. Yang buat maksudnya kan dari sekian banyak otomotif. Ada sepeda, ada mobil, ada kereta api ya. Iya, ada pesawat juga ya. Ada pesawat. Enggak, kenapa lu sukanya sama mobil gitu? Sebenarnya gue juga suka sama motor. Motor gue juga main. Motor ada, mobil ada. Tapi kalau menurut gue ya, tingkat keamanan speeding itu lebih baik di mobil daripada di motor. Soalnya kalau motor jatuh langsung badan kita. Kalau mobil ada roll bar, ada apalah, ada masih ada ornamen lainnya. Benar. Oh gitu. Nah waktu itu kan bawa mobil udah sering nih. Bisa maksudnya mau ngedriftnya itu gara-gara apa? Mau ngedriftnya pas tahun lalu itu diajak collab deh tuh. Collab sama Garasi Drift. Bukan, sama Amandio Drift King-nya di sini kan. Seru banget. Waktu itu Revi posisinya ada di kiri. Ada di kiri dong. Masa gue yang bawa. Enggak, siapa tahu di belakang. Ada di kiri. Ada di kiri. Ada di kiri tuh mabuk gue tuh langsung. Mual. Iya serius mual. Soalnya kan langsung dibawa sama si yang udah pro banget gitu kan. Inilah, Drift King-nya inilah. Udah pronya mual tapi kok seru ya. Jadi kayaknya adrenalinnya terpacu gitu. Jadi gue mulai tertarik, latihan. Dia sampai sekarang. Nah, ketika latihan bokap nyokap Gak apa-apa. Ngapain sih? Lu ngapain sih? Enggak sih, gak apa-apa sih. Enggak apa-apa sama dia. Gak apa-apa. Soalnya balik lagi kan tujuan gue main media sosial kan cuan ya. Jadi ya biar ada kontennya gitu. Selagi itu menghasilkan why not? Nah, tapi yang gue awam nih ya. Sensasi yang dirasakan oleh seorang drifter itu apa ya? Maksudnya kayak banyak apa sih nikmatnya gitu? Mungkin kalau misalnya pembalap ketika speeding, kenceng ya. Kalau drifter nih apa? Kalau drifter ini kita seperti menari di dalam mobil. Soalnya kan drifting ini kita mengendalikan sebuah mobil yang overpower. Ya. Kayak gitu kan. Jadi kita lah yang mengendaliin mobilnya biar narinya cakep, asapnya banyak, segala macam, keindahan lah. Beda sama touring itu atau drag itu kan kayak drag kita udah bangun lama-lama nih ya, bangun mobil tenaga panjang. Balapannya cuma 6 detik kelar. Semakin pendek waktunya semakin bagus gitu kan. Tapi bangunnya setahun. Sama kayak sprinter, atlet lari, sprint 100 meter, latihannya setahun, balapannya 9 detik. Ditentukan hanya 9 detik. Berhasil atau tidak latihan kamu selama setahun ke belakang. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi rada sayang. Bukannya gue gak suka sama dragnya, bukan. Tapi ketika gue yang langsung modif dari A sampai Z, terus mobilnya hanya dipamerkan beberapa detik, kayaknya sayang sekali ya. Lebih bagus kalau drift itu kan kita duduk di satu posisi nih. Kita bisa ngelihat secara keseluruhan indahnya seperti apa. Itu menyenangkan lah. Menyenangkan ya. Tapi kemarin ada berita kurang menyenangkan juga dari drifter di dunia. Meninggal. Benar. Itu mengguncang seluruh Honeygan. Kok Honeygan? Ken Block. Honeygan tuh mobilnya apa? Timnya kayaknya. Timnya ya Honeygan. Ken Block.
meninggal lagi. Aduh, meninggalnya enggak banget lagi. Iya. Lagi di es di salju, apa salju snowmobile gitu. Lagi snowmobile. Namanya juga takdir ya Pak. Takdir. Nah, kalau itu lu pernah ada ini enggak? Pernah ada mengenai si Ken Block ini ya? Ada pertanyaan atau mungkin penasaran sebentar ya? Saya mau bikin penasaran orang-orang dulu. Kita tahan dulu obrolannya karena saya izin mau makan dulu. Oke. Saya Boleh. pergi dulu ya. Agak kasar memang. Pelayan. Wow, pelayan. Apa nggak kurang jauh kamu taruh piringnya, pelayan? Kamu taruh sini dong. Nah, ini dia nih, sobatku. Asik banget hari ini karena aku akan makan KFC Combo K-Chicken 2. Ada 1 nasi, ada 2 potong ayam sweet and spicy dan juga 1 cup cherry blossom float. Pakai hand sanitizer dulu biar terbebas dari kuman-kuman lain. Nah, oke. Udah pakai. Sekarang kita cobain. Ini dia ayamnya. Yang sweet and spicy dari K-Chicken. Wow, baunya tuh. Kita coba gigit ya. Rasanya ini wow banget nih. Rasa pedas manisnya tuh kayak nendang banget gitu. Aromanya dari bumbu kari merahnya itu loh yang menggoda tuh, dari itu udah langsung di hidung tuh kayaknya. Nah, kan tadi nih pedas manis di-combine dengan cherry blossom float ini. Udah pedas manis ya. Kita coba nih. Emang KFC ini gak pernah gagal kalau bikin minuman nih. Para sobatku, pokoknya kalau kalian pengen ngerasain menu yang aku cobain ini tadi, kalian langsung beli aja di aplikasi KFC-ku atau di KFC Store terdekat. Dan kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan free gift dari games Free Fire, yaitu berupa special skin dan juga beberapa item lainnya seperti surfboard, tas, parasut, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan meredeem kode unik yang tercetak di struk pada aplikasi game Free Fire. Tapi hanya bisa di KFC Store ya. Karena kenapa? KFC jagonya rasa Korea. Annyeonghaseyo. Pelayan. Iya. Tolong, sisakan buat aku nanti. Nah, terima kasih pelayan. Sekarang kita akan ngomong dalam dunia balap lagi. Itu tadi Raffi. Udah beres saya makan. Udah kenyang, Saya udah cari kenyang. cuannya di situ. Oke. Saya cari cuannya di sini nih. Saya cari cuannya di sini nih. Udah kenyang ya? Iya. Oke. Kalau KFC jagonya ayam, kalau di balapan KFC jagonya balap, bisa lah. Masuk ke semua. Masuklah. Masuk, mobil gue gak ada stiker itu kok. Oh, enggak ada. Gak ada stiker Mau ini. dimasukin? Oh, mau masuk. Biar nanti free kalau lagi drive thru. Lagi drive thru nanti free nanti. Bisa begitu. Tadi mengenai Ken Block tadi. Iya, boleh lanjut. Kita kalau dulu kan juga kadang-kadang suka mikir ya, ini kok bisa dia memiliki konten sewah ini. Dia ngedrift di ibu kota, jalannya dikosongin atau di ditutup jembatan. Lu akan ada pernah bayangan ke sana nggak? Maksudnya as a drifter, gue juga mau bikin konten yang seperti Kalau ini. impian mah pasti punya ya impian seperti itu. Cuman keterbatasan lagi ya, itu harus mengorbankan berapa banyak kepentingan, tutup jalan, harus apalah, itu kan banyak ya. Iya. Ya, tapi kalau kayak dia kenapa bisa sampai dikasih privilege itu ya? Karena dia sudah terpercaya berarti Pak. Ya. Iya sih. Dalam dia membangun ke arah sananya mungkin ya. Ya atau Iya. mungkin konten-konten drifter ya mungkin selama ini tuh maksudnya image-nya ketika orang ngedrift itu kan adalah liar gitu, tengah malam, nyolong-nyolong jalan gitu. raya. Jalan gitu. raya. Sebenarnya bahaya banget itu drift di jalan raya. Baiknya Baiknya di sirkuit langsung, yang di- nggak ada halangan. kalau sekarang mungkin yang paling sering dipakai latihan yang di Karawaci, Karawaci, kalau nggak Alam ada, Sutra. apa tuh Edutown BSD. ada, BSD, sorry maksudnya BSD. Aduh, Dua. Karawaci Ke Karawaci. jauh ya. Rumah gue di Tangerang soalnya. Jadi lewat tol belakang lagi ya, lagi langsung 15 menit nyampe. 15 menit nyampe gitu. Dan konten sekarang yang paling disukain oleh fansnya lu, konten kalau lagi ngapain?
Kalau lagi senyum sih. Iya. Maksudnya senyum? Gue tuh jarang senyum kalau di konten gitu kan. Agak ketus-ketus gimana? Iya. Karena serius. Enggak ya, karena muka biasa aja. Gue tuh emang kadang susah berekspresi, susah bereaksi. Jadi kayaknya standar aja. Tapi kalau tiba-tiba gue nyengir, senyum, tuh mereka heboh sendiri sih. Mereka happy gitu. Karena mungkin lu yang seidealis dan sesuai gitu kayaknya gak harus deh gue senyum all the time gitu. Itu bener Ngapain sekali. sih gue beres ngomong tapi senyum gitu gak perlu. Karena gue sehari-hari gak gitu. Yes. Tapi sosial media mengajarkan kamu untuk palsu kan. Iya gak sih? Iya, ada kadang-kadang lu juga ngelihat tayangan. Gue kadang geli sendiri gitu ya ngeliatnya. Sudah ada di taraf atau di titik geli belum kalau ngelihat video sendiri diputar sama orang ditunjukin? Sudah sebenarnya ya. Sudah sebenarnya. Aduh jangan liatin gue dong. Malu. Ya, apa sih? Malu tahu geli gitu. Benar. Udah dari taraf itu ya. Tapi mau nggak mau lagi. Balik lagi. Lu dunianya ada di situ. Benar. Dunia ada di Tapi situ. gue happy menjalankan ini. Nggak seburuk yang gue bayangkan gitu. Belum aja. belum aja nanti Revi kepleset. Tiba-tiba dapat netizen yang ahli surga, ahli neraka tuh netizen tuh. Lu ngapain aja salah mulu nanti. Lu kayak, siapa lu gitu. Yang dengan entengnya jempol tangannya itu. Ini kau mendang-mending. Iya, misalkan taruh lagi modif mobil. Mending pas di klik. Lu main mobil juga enggak gitu maksudnya. Ngapain mendang-mending gitu. Nah, kalau lu sendiri sebenarnya kalau lagi di jalan raya keseharian, lu paling sebel sama pengemudi yang gimana sih? Yang suka klakson sih. Kayaknya tuh cuman beda lampu merah baru ijo dia udah klakson. Itu ngapain sih? Banyak lagi yang kayak gitu. Baru cetin kata. Kan harus tarik napas dulu, tarik rem tangan dulu. Betul. Kan santai ini langsung klakson gitu. Yang klakson. Iya. Aduh. Lu, nih gue mau iseng aja nih terserah nanti mau dimasukin atau enggak ya. Kalau lu lagi di jalan tol, lu di jalan tol. Tiba-tiba ada pengawalan. Lu minggir gak? Tergantung apa yang dikawal. Sorry, tanpa pengawalan tapi tanpa pengawalan enggak minggir. Enggak minggir. Apapun yang terjadi bodo amat. Apapun yang terjadi bodo amat. Pernah terjadi? Pernah sih. Terus dia? Ya dia yang minggir ke sampingnya dong. Cari jalur lain. Cari jalur lain, enggak lu ajak. Ini yang terlalu arogan ya. Yang terlalu arogan kan kelihatan ya. Tapi kalau ya masih sopan mintanya masih gue kasih lah ya. Biasanya yang sopan yang ada pengawalannya. Ada motorisnya atau mungkin mobil pengawal itu kayaknya lebih mengacungkan jawab terima kasih ke kiri sebentar gitu. Masih oke lah itu nurut kita ya. Masih nurut. Kalau yang sendiri-sendiri ini yang mengawal diri sendiri ini ya. Mengawal diri sendiri ini ya. Aduh. Nih, tapi Revi sendiri pernah nggak ada pengalaman menangani pernah punya pengalaman menangani orang yang mabuk perjalanan darat khususnya mobil? Pernah? Nggak kepikiran sih, soalnya yang lebih mabuk sendiri itu gue. Lu gampang mual gitu. Gampang mual. Bahkan ketika gue nggak nyetir tuh gue mual. Lebih baik gue yang nyetir. Even dalam kota doang? Iya. Nyetir normal gitu biasa. Iya. Kalau disetirin misalnya kita mau pergi ke mall mau nonton gitu. Iya. Gue kalau nggak nyetir sendiri suka pusing malah. Atau jangan-jangan lu ini tipe yang bukan ngebonceng, yang kalau bawa mobil pede aja, mau kecepatan berapapun karena gue bisa handle. Ketika lu jadi penumpang, jangan ngebut-ngebut. Benar. Lu tiba begitu. Iya. Even cuma 80 dong. Pelan-pelan. Apa sih lu gitu berasa gitu-gitu? Lebih ngilu sih ya, lebih enak sendiri. Lebih pusing sih kalau dibawa sama orang. Di antar nyokap bisa juga bawa mobil? Nyokap nggak bisa. Bokap bisa? Bokap bisa. Dibawa mobil sama bokap bisa tidur atau enggak? Tergantung ngantuk apa enggak ya Pak. Kalau udah maksudnya yakin dan percaya atau takut-takutan juga? Enggak sih. Kadang-kadang ada orang yang saking takutnya atau trauma biasanya sampai nggak bisa tidur di mobil itu nggak bisa tidur perjalanan jauh segimanapun dia nggak bisa tidur karena ada trauma gitu. Bener sih. Kalau lu sih masih di tahap yang normal-normal aja. Kalau sama bokap ya. Tapi kalau sama teman apa gimana gitu. Bahkan kalau lagi pergi-pergi gue sama manajer gue berdua doang. Gue nyetir juga. Biar gak pusing ya. Bahkan dulu pas awal-awal ngedrift kan. Awal ngedrift itu kan kita belajar bikin donat ya. Muter-muter. Itu sebelum mulai gue selalu minum obat anti mabuk dulu. PR ya Pak. Even itu lu yang bawa. Iya.
Tapi memang ketika kita dibawa sebagai penumpang dalam dunia drift, itu emang semual itu, goncangannya sekencang itu. Kalau buat awal-awal mungkin kan belum terbiasa, Pasti ya. kaget, jadi ya. Siapapun orangnya pasti, atau siapapun mau mohon maaf ya, mau almarhum Ken Block pun yang bawa pasti ada mual pasti ya. Pasti. Apa nggak tergantung dari harnessnya? Maksudnya semakin bisa ketat juga sih, bisa harnessnya juga. oke, nggak ada ruang, jadi ya Makin sesek gini ya. aja gitu. Tapi yang lebih bagus emang yang ngetat gitu sih, nggak Yang ngetat kemana-mana. kan. Karena kan waktu itu juga gue pernah lihat di Instagram ada video orang rally, ada kamera dalamnya, mobilnya dia mah Iya, gini dia aja udah aman. Stay. Gini doang. Mobilnya tuh udah. Mobilnya udah. Atau gimana mau rally. Benar. Rally yang ngebut-ngebut gitu. Oh gitu. Mahal-mahal gak sih itu? Mahal, Pak. Peralatan safety. Benar sekali. Harness, helm, glove. Baju race suit-nya aja, Iya. buat balapnya aja. Yang FIA ya, yang udah standarnya bisalah puluhan. Lu kalau ketika latihan drift pakai itu semua? Pakai dong. Kan regulasi. It's a must. Kalau latihan doang sih seenggaknya sarung tangan sama helm. Tapi kalau buat balapannya harus pakai baju balapnya. Oke. Ketika resminya. Sepatu balapnya. Review udah pernah ikutan resminya? Yes. Di sini kan ada namanya Indonesian Drift Series. Itu buka kelas buat cewek, buat cowok. Gitu. Kadang-kadang nih penonton awam suka bingung ketika diperlombakan, dipertandingkan, yang dihitung tuh apa? Apakah duluan nyampe finish atau nggak boleh ada driftnya yang putus atau apa? Kadang-kadang kan kita itu kan balapannya kan bareng, bareng terus. Kan ada tapi yang posisinya sendiri, gantian, ntar dia di kiri, ntar dia di kanan. Itu namanya cheese and lead, tandem. Itu yang udah level pro-nya lah. Kita berdua kan. Jadi gue ini kedapetan dua, kedapetan jadi di depan sama jadi di belakang. Dapet cheese, dapet lead gitu kan. Yang dihitung pertama di belakang itu kan ada line-nya tuh. Ada line putih-putih itu. Nah, kita harus menyentuh line itu. Terus kalau kita misalnya di depan, yang belakang ini harus mepet. Kalau jauh itu poinnya sudah banyak berkurang. Semakin mepet, tapi nggak kena ya. Semakin mepet itu poinnya makin besar. Gitu. Tapi nggak boleh sampai senggolan. Nggak boleh sampai senggolan. Semepet mungkin. Sedekat mungkin. Sedekat mungkin dengan tetap memperhatikan posisi line dari si mobil itu nggak keluar. Itulah yang dihitung. Itulah yang dihitung. Kalau nggak salah ya. Benar dong berarti. Anda sudah dari dunia itu dong. Gitu. Pernah ini nggak sebenarnya tapi dalam seumur hidup lu di Indonesia ataupun di Jakarta pernah lihat balap liar? Pernah. Mobil, lihat. motor. Itu nggak sengaja ya. Jadi pas gue lagi pulang itu udah posisi udah tengah malam, udah diteleponin bokap kan. Gue diberhentiin itu sama itu tukang startnya. Iya, oknum apa tuh. Ntar dulu Kak, jangan lewat. Kan gue udah panik kan, diteleponin kan. Gue geber, gue gas saya terus. Lu di mobil? Gue di mobil. Jadi ya maksudnya dia balapan liar di jalan komplek yang baru yang gak ada polisi tidurnya, itu ganggu banget, sumpah. Tapi kalau mobil? Kalau mobil pernah lihat? Jarang sih. Jarang. Tapi pernah dong. Pernah sih. Di Asia Afrika. Ya, kan? Itu emang udah tempat kan dari zaman dahulu kala ya. Benar. Dari ketika kita kecil-kecilnya sudah ada abang-abang di sana yang memiliki gelaran night race di sana secara liar gitu. Ya, tapi mau unjuk gigi itu. Ya unjuk gigi lah. Itulah mobil-mobil cumi-cumi gitu yang diesel-diesel ya kan. Hitam semua ya. Gitu. Pernah. Gue ya ikutan balap liar. Enggak, gue gak pernah ikut balap liar. Gak sengaja nonton aja sih. Bukan yang sengaja datang pengen nonton dari rumah, itu gak pernah. Karena gue tidak mendukung hal seperti itu sebenarnya. Iya sih, lebih baik di tempat peruntukannya aja lah gitu. Lebih baik langsung aja sih, tinggal daftar berapa 150.000 gitu kan. Lu sampai puas sampai mesin jebol ya. Iya, sampai mesin jebol. Tapi menurut lu sebenarnya ini maksudnya dari sport entusias gitu, dari pelaku dalam dunia drift sebagai drifter, seberapa bahayanya sih menurut lu sebenarnya mengenai balap liar ini? Bahayanya banget. Balik lagi tadi kan gue bilang gak ada tangan copotan, kaki copotan itu gak ada. Jadi buat apa kita mempertaruhkan hal yang gak ada buat yang gak pasti. Sesuatu gitu. Yang ya hanya gengsi semata. Hanya gengsi, lebih baik ya kalau emang beneran pengen langsung aja sewa sirkuitnya.
nggak sebegitu mahalnya kok. Tapi yang terlebih sih menurut gue yang paling dirugikan yang kasihan ya orang-orang yang nggak tahu Orang-orang apa-apa, nggak tahu apa-apa, benar. yang kena dampaknya gitu. Itu Misalkan dia. ada orang lagi melang, tiba-tiba, gitu Cuman dia. gara-gara ego kita doang. Iya, kan, dia kan nggak tahu kasihan. apa-apa ya, itu kan Iya. jalan umum. Setahu dia, Benar. gue nggak ada salahnya loh gue di sini loh gitu. Kenapa gue diusir-usir ya gitu. Yang orang-orang itu yang nggak tahu apa-apa Nggak sih. tahu apa-apa. Apalagi kalau dia kecelakaan, misalkan amit-amit kecelakaan, guling-guling, kena ke warungnya lah, kena ke mobilnya lah lagi. Jadi Kan para bahaya. sobat Pi, janganlah, mending sewa sirkuit aja lah. Benar. Sampai jebol, sampai capek. Sampai jebol. Ya. Sampai jebol, sampai capek tuh loh. Nggak akan ada yang bubarin. Nggak akan ada kalau di sirkuit ya. Kalau di sirkuit Iya, sampai kalau di jebol, sampai sirkuit capek kan. Mau sampai kebakar mobilnya juga. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Bahkan itu yang tadi tuh kebakar aja di mobil balapnya ini ada evakuasinya ya, langsung ada sebelum balapan itu namanya cut off. Sekarang itu harus kita punya cut off depan dalam sama cut off di luar. Jadi ketika kita Cut off ini cut off engine. cut off engine yang Oke. mematikan kelistrikan Ya, gitu kan biar tidak langsung ngerembet lah. biar nggak kemana-mana. Buat pembalapnya ini itu penting, regulasinya penting. Jadi ketika kita tiba-tiba amit-amit crash segala macam, kita udah nggak sadar di dalam, pun dari luar bisa matiin cut off-nya. Jadi sebahaya itu sebenarnya. Iya, Apalagi karena kita kan nggak tahu juga ada malfunction tuh. Benar. Kita udah prepare dengan sebaik mungkin, tapi ketika ada malfunction kita mau bisa Kita apa? nggak bisa, iya kita nggak bisa apa-apa. Apalagi yang nggak dipersiapkan apa-apa gitu. Ada kan bahaya. apar juga pasti di Harus mobil. ada apar. Apar tingkat berapa? Sekarang kan lagi banyak banget tuh. Kita kalau lihat-lihat berita, karena saking Overheat. panasnya, Saking panasnya. mobil diparkir apa tiba-tiba ada yang kebakar, yang dari AC-nya keluar asap. Lu pernah ada pembekalan mengenai itu nggak? Gimana sih caranya menangani ini atau? Caranya satu, jangan panik. Oke. Itu yang paling pertama ya. Agak sulit ya. Iya, soalnya agak kalau- sulit ya. Agak sulit ya. Terus, api. Oke. Kata si Revi, jangan panik. Don't be panic. Oke. Api. Api ya. Next step. Kalau panik tuh udah nggak mungkin bisa berpikir secara normal. Jadi ya ketika ada asapnya ya minggir dulu, matiin dulu mesinnya, dibuka kapnya, jangan disentuh dulu mesinnya, jangan. Panas soalnya kan. Pasti. Pasti. Bahkan untuk membuka kap aja kadang ragu-ragu orang. Aduh, megang Iya aja sih. udah panas megang Tapi harus kapnya. dibuka dulu kapnya biar asapnya Iya. tuh keluar dulu kan. Ketika sudah tidak ada asap, telepon aja orang yang ngerti. Ujung-ujungnya nelfon dong. Iya, kalau yang nggak ngerti mah, kalau yang ngerti Bener. ya bisa buka dari radiatornya dulu dilihat. Iya. Oh ini ternyata kosong, makanya nggak ada air yang berputar, radiatornya nggak ada Salah kan. sekali dia ya. Tidak lihat di temperatur sini ya. Nah, temperaturnya Kalau udah juga. overheat ke kan ya. Itu saatnya Anda menepi loh. Iya, iya benar. Gitu ya, sedia ini juga lah apar tuh. Alat Harus sedia pemadam apar. api ringan itu harus sedia sih di mobil. Tapi dengar-dengar sekarang kalau mobil baru sekarang sudah langsung ada, Ada di kapnya. iya langsung ada built-in dari pabriknya Dari udah pabriknya, ada ditaruh, jadi nggak usah beli-beli lagi. Yang canggih-canggih. Built-in. Benar. Kan zaman Built- makin canggih ya Pak Zaman ya. makin canggih. Dan mengenai mobil tadi, lebih mendahulukan safety atau good looking dalam mobilnya ya? Oke. Susah nih. Ya, kalau lu gimana? Lu lebih condong ke yang mana nih? Ya good looking sih. Good looking Karena ya. asal Ya, walaupun bawanya tetap pasti ada unsur tetap safety-nya. iya. Ya kan tergantung kita bawanya lagi nih. Ya. Jangankan udah save-nya udah berkurang, tambah ngebut-ngebutan kan nggak usah lah. Jadi utamain gantengnya, habis itu bawanya santai aja. Jangan Kayak terlalu yang gitu. gimana-gimana Jangan banget. Karena kita terlalu tahu ban gimana-gimana. kita ban tipis, pelek gede Karena ya, tahu, jangan pelek kalau kena bolongan, grepes, duit lagi. duit lagi. Dan belum tentu juga ada bengkel yang sanggup benerinnya velg kita itu. Benar Si sekali. velg kita itu. Si velg Aduh, kita saya itu. nggak berani non velg ini. Iya. Ada bengkel-bengkel yang Ada. menolak kehadiran velg. Ada bener. Ada. Nggak berani ntar takut tambah rusak Saya ini. takutnya ntar makin ini nggak beres, saya yang disalahin. Saya sorry banget nggak nerima nih. Jadi gue ngerjain sendiri kan. Aduh, nambah daging ya, nambah daging buat bibir velg tuh grepes Benar. gitu. Berarti seenggaknya good looking lah. Yes. Good looking yang menurut versi lu tuh gimana? Apakah fitting ban peleknya dengan fendernya itu hanya ada jarak dikit doang atau good lookingnya lu tuh gimana? Tergantung mobilnya sih nih. Oke, kita Tergantung bicara mobilnya. sedan. Bicara sedan. Apakah harus yang cembor-cembor yang sampai bannya begini? Gue lebih ke racing look aja sih. Sukanya. Gitu. Entar yang bannya donat. Tapi ya Iya, yang racing look. Berarti lebih ke JDM. Yes. Betul sekali.
Tuh si ngerti tuh. Lebih suka Gua nggak JDM. tahu. Ayo, Gua nggak JDM itu tahu. apa bang? Nggak tahu gue mau. Japanese Domestic Market. Benar sekali. Itu JDM buat yang Iya. para sobatku yang nggak tahu ya. Yang lampu sennya tuh warnanya kuning. Warna kuning. Warna kuning gitu. Jadi sebenarnya tuh malah bokap gue nggak suka JDM. Kenapa? Dia sukanya BMW, Mercy, Eropa Eropa. lah. Iya. Tapi karena balik lagi tadi pembahasan kita cuman otomotif, gimana cara debatnya biar lebih seru, ya gue harus cari pertentangannya. Bokap gue sukanya Eropa, gue suka Jepang kayak gitu. Tapi setelah lama-lama lu jalan ternyata emang ya emang keren setelah juga gue sih JDM, aliran JDM ini. Iya, cari-cari ternyata, wih keren banget ini JDM. Gue jadi jatuh cinta sama si JDM ini. Bokap yang Gitu. Eropa Tetap dia banget ya. Eropa. Yang lampu sennya di kiri ya. Sennya di kiri. Sennya di kiri, wiper di Wiper di kanan. kanan. Dan terbalik tuh sobatku ya. Kalau bawa mobil Eropa, biasa bawa mobil Jepang, Mobil kan Jepang lampu sen di kanan, kanan, wiper di iya. kiri tuh. Kalau mobil Eropa terbalik, ya terbalik gitu. Misalkan bawa Eropa, kadang-kadang atretnya tuh ada yang gini ya, diangkat. Baru atret ke depan, bukan ke belakang. Ada. Itu beda-beda kan? Beda-beda kan? Ada Pernah bawa mobil macam-macam. setir kanan nggak? Setir kiri. Setir kiri pernah pas di Dubai. Waktu itu ada acara bawa ke sirkuit Yas Marina. Itu gue bawa Porsche. Akses nih orang udah aneh-aneh nih. Gue lihat-lihat akses nih orang nih udah gue mulai nggak suka nih. Gue udah mulai nggak suka nih walaupun gue belum pernah tahu kayaknya. Dia nih someone ya. Siapakah dia gitu? Akses lu udah mulai aneh-aneh lu. Di Dubai mau ke terus. Itu acara ada brand oli lah, gue salah satu BA-nya. Oke. Jadi dapat deh tuh experience-nya kayak gitu. Itu pertama kali coba setir kiri di sirkuit Yas Marina bawa Porsche gila. Itu bawa Porsche. Formula 4 juga di situ. Porsche 911 kah? Porsche Carrera? Carrera ya. Carrera. Duh nih anak udah banyak banget pengalamannya. Indah banget kayak hidupnya. Indah. Alhamdulillah ya indah banget. Indah banget kayaknya hidupnya. Kayaknya ya yang gue lihat sih ya. Iya, dia Tapi main emang indah sih bener. yang indah ya. Emang indah lah. Lu bisa di Dubai masuk ke sirkuitnya Benar. bawa Porsche. Yang lebih seru bawa Formula 4-nya. Pernah juga. Pernah dong. Oh, ini mulai ajang sombong dia ya, mulai. Nggak ditanya tapi langsung ngasih info. Pernah apa Formula 4? Iya bener. Formula 4. Iya. Kamu mau tisu? Enggak. Ini ada. Enggak kok. Nggak, oke. Formula 4 Iya di bener. Di itu Yas Marina. masih di waktu dalam satu rangkaian event itu. Formula 4. Adanya Formula One. Iya, Iya. ngerti. Adanya. Karena kalau fix Formula 4 mah tempat batuk ya. Kalau Formula 4 tempat. Itu nyobain maksudnya nyobain speeding kah atau hanya nyobain mobil test track doang atau Nyobain bertiga lap tuh nggak salah. 3 lap? Hmm. Lu bejek. Iya dong. Masa enggak? Ya Masa gila enggak? traksinya gila. Akhirnya langsung kaku. Itu Formula 4 itu kan kita seperti kita ketahui ya, setirnya itu kan mahal banget ya. Mhm. Yang bisa dicopot-copot Benar. itu kan. Itu kan semua tombol-tombol Kayak jutaan kokpit. dolar tuh Iya. dari situ tuh tombol-tombolnya. Lu diperkenalkan untuk ya silakan bejak-bejak aja gitu. Iya. Soalnya kan ada yang dampingin di depan. Hmm. Tapi anehnya ini semakin gue ngebut yang depan semakin ngebut. Oh. Bentar, yang depan tuh mobil depan maksudnya. Mobil depan ada yang awal. Jadi gue di belakang ada mobilnya Porsche itulah. Jadi dia ketika gue tambahin speed dia juga tambah. Kayak speednya. safety car Kayak kalau safety kita di car-nya, sirkuit. Benar. Itu lu ngebut dia makin Oh, ngebut. iya dong takut ditabrak kan. Tapi menurut dia pakai ngebut juga. Ngebut kenapa? Iya. Jangan pelan-pelan gitu. Berapa lu sikat top speed? Aku nggak ngelihat lagi itu mah. Masa nggak lihat? Nggak ngelihat sumpah. Menurut feeling lu Iya. ada 200 lebih? Iya, 18 ya kayak cepet 8 200. Nggak tahu gue nggak ngelihat. Enggak ngelihat ya? Nggak ngelihat beneran saking udah excitednya. Oke sih Kan, ya, itu ya, kan ya. juga suaranya pengengnya segala macam udah. Karena kalau terlalu ngebut-ngebut juga kayak terlalu cepet beres nanti gitu momen ini gitu. Oh gitu. Terus bener-bener momen-momen menikmati. kesombongan apa lagi yang pernah kamu rasakan yang orang lain ini belum tentu pernah gitu. Misalkan aja. lu masuk ke sirkuit apa gitu. Itu aja paling. Baru itu. Iya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun Iya. Anda berkecimpung di sosial Iya. media. Pernah sih cobain trek di Phillip Island. Apa tuh namanya? Phillip Island tuh di Melbourne ya? Iya di Australia. Yang langsung tembus ke ada lautnya kan? Iya. Di ada. sektor berapanya gitu ada langsung ada pohon-pohon Langsung udah ada laut. kelihatan lautnya. Itu kan apa bawa motor? Superbike. Enggak,
cobain safety car aja. Gue Safety nggak car. berani kalau cobain motor di track, nggak berani. Safety car-nya BMW biasanya. Safety car-nya itu Hyundai deh kemarin. Hyundai? Sponsornya kayaknya. Tapi kadang-kadang memang kalau balapan kadang-kadang yang mulai bukan mulai, maksudnya yang cukup mencuri perhatian adalah safety car. Yes. Wah, di benar. sirkuit ini pakai apa nih, dari brand apa nih gitu. Itu yang harus dicobain duluan tuh safety car. Dan itu juga kan skill juga tuh yang Iya, pada karena dia harus yang- bener-bener nyobain gimana waktu ngebut, waktu Benar. apa. Gokil, pengalaman Anda luar biasa sekali ini. Nah, dan ini nih, masih mengenai mobil nih, kan sekarang lagi rame banget kemunculan si mobil listrik. Yes. Lu sebagai sport car enthusiast, mau yang seneng drift sering banget, dikasih mobil listrik. Gue sebenarnya nggak terlalu in sih sama mobil listrik. Kenapa? Ya nggak ada suara knalpotnya. Kan bener kan? Gue bilang. Bayangin. Bahkan tuh di dalam mobil listrik itu nggak ada getaran apapun. Iya, yang nggak ada. Mesinnya nggak ada, nggak ada getaran, apalagi mogok gitu kan. Maksudnya mogoknya pun ya nggak ada. Mogoknya kalau gue lihat di Instagram sih mogok serem ya. Ngunci. Kalau gue lihat di sosmed ya serem gue. Serem. Gue kurang in sih. Tapi kalau dilihat dari kacamata normal ya bagus sih, kita bisa lebih hemat kan. Dari kacamata isu lingkungan lebih oke lah ya. Lebih oke. Seenggaknya punya satu yang konvensional, satu listrik deh gitu ya. Benar sih. Tapi lu udah pernah bawa mobil listrik? Udah pernah bawa, udah. Udah pernah. Udah pernah. Apa experience yang lu dapet? Nggak suka. Gue kayak naik kapal. Kayak gimana ya? Kayak nggak ada getarannya gitu tuh. Jadi bikin tambah pusing. Gitu. Belum lagi disupport si anak ini kan mualan ya. Bener. Kayak lu tuh kayak terbang gitu, kayak dibawa terbang bener, gitu. Kayak Ya. dibawa terbang aja, nggak ada getarannya tuh nggak enak. Apalagi suara knalpot. Ya. Itu kan paling buat car entusias itu paling inilah paling yang membuat kepuasan Iya, nikmat buat kepuasan gitu. Kadang ada orang yang rela digeber atau dibler Yes. kalau ada mobil sport gitu. Ayo dong anak. Ayo, lagi, ya bener. gitu. Gitu seneng ada kayak gitu itu kan. gue bocah-bocah norak kayak gitu sih. Ya tapi ketika yang lewat di depan lu misalkan muscle car gitu-gitu digeber sama dia. Ya seneng. Ali top gitu Iya. kan. Lu kalau muscle car Amerika suka juga? Suka juga. Gue punya Holden kemarin. Holden. Iya ada. Ada satu yang Mulai. belum dibangun, mau dibangun nggak? Apa tuh? Holden itu masih bahan. Masih bahan. Jadi ya sobatku ya. Kan udah kebayang dong garasi rumah dia. Segede apa ya garasi rumahnya ya. Kan ini gak mungkin tipe-tipe orang yang maksain parkir mobil di depan selokan rumah kita ya. Awalnya itu selokan terus sama dia, biar muat mobil dibikin cor-coran semen, biar parkirnya bisa mepet ke situ, terus ganggu tetangga depan gitu. Oh, itu Holden. Yes, ada Holden juga. Ada Holden juga. Oke, ya kalau cewek kadang setir-setir klasik itu kan hanya yang setipis sekecil gitu, mungkin iya. kan bulat gede gitu. Iya. Gokil nih orang nih. Gokil mau jadi Dom Toretto-nya cewek nih. Oke, kalau begitu Revi, semoga sukses nanti di IDS Karawaci. Amin. Dalam kelas WDS. WDC. WDS. WDC ya. Semoga kamu meraih podium. Amin. Konten-kontennya semoga gue doain lu bisa konten ngedrift di Di Fuji. enggak Di mana? di Indonesia aja dulu. Di Indonesia ya udah. Tapi lu ngeblok satu kota. Amin. Ya, gue doain. Amin. Kan nanti ibu kota pindah tuh. Iya. Udah mulai gak ribet kan? Iya. Lu dari Sudirman. Waktu itu ada tahu. Syuting. Enggak, Bang Akbar Rais tuh dia ngeblok yang jalanan Padang yang Kelok 9. Oh, itu keren banget dia ngeblok. Ya, lu nanti dari Bundaran HI, GI. Iya. Cakep ya. Sampai ke Medan Merdeka. Bantu-bantu lah, Bang. Bantu-bantu. Bantu apa? Bantu doang. Dana gak punya, link gak punya. Bantu komen aja gue paling ya, gue bantu repost ya. Kalau lu posting gue repost, ya, itu gue bisa tuh. Apa yang lu harapkan dari gue, Revi? Oke, kalau begitu para sobatku, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini bersama dengan bintang tamu kita, drifter perempuan kita ini, Revi Famela. Revi, semoga sukses ya ke depannya, Revi ya. Amin, Sehat-sehat thank selalu you, kamu ya, thank you. biar bisa bikin Sama-sama. konten terus, ngedrift terus. Para sobatku, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap di Podskui, dadah.